Halo, kembali lagi di Chandra Cerita. Hewan apa yang ada tapi tidak pernah terlihat? Ya, itu adalah naga atau dragon. Banyak yang beranggapan kalau naga atau dragon itu hanyalah hewan atau makhluk imajinasi dari manusia peradaban kuno. Jadi sampai sekarang makhluk ini tidak ada atau hanya ada sebagai makhluk mitos. Tapi anehnya, para arkeolog justru menemukan fakta bahwa naga itu ada di setiap peradaban kuno di dunia, mulai dari bentuk dan ceritanya yang sama. Daripada kita bilang ini hanyalah makhluk khayalan, mungkin lebih tepat kalau kita bilang bahwa orang zaman dahulu ini pernah melihat sosok naga. Dan gak disangkanya, ternyata ada orang yang pernah merekam sosok naga. Tahun 2020 di Guizhou, China, ada suara misterius yang bergemuruh di gunung selama beberapa hari. Suaranya ini mirip seperti lenguan kerbau. Puluhan bahkan ratusan ribu orang meliputi para pakar, turis, polisi, penduduk setempat, dan awak media datang memenuhi gunung tersebut ke segala arah, segala penjuru untuk meliput suara misterius tersebut. Tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan asal suara tersebut. Mari kita saksikan. Apa yang Anda rasakan? Saya aja yang cuma nonton dari rekaman aja kaget. Berasa kayak lagi nonton film horor. Akhirnya saya baru sadar sound effect film horor itu idenya datang dari mana. Ternyata di kehidupan nyata aja udah ada contoh aslinya. Bahkan masih di siang bolong. Belum lagi kita nggak tahu suaranya itu asalnya dari mana. Suara ini udah berlangsung lebih dari 10 hari. Sampai penduduk setempat aja nggak ada yang berani tinggal di sana. Dan suara misterius seperti ini bukan hanya pernah terjadi di Guizhou, China, melainkan di beberapa negara lain seperti New Zealand, Australia, dan lain-lain. Mari kita saksikan. Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. Dalam video tersebut terlihat kalau mereka itu bingung ya, suara misterius itu dari mana? Berasal dari langit gitu asal suaranya. Masih ada lagi dari Kanada. Berdasarkan berita stasiun TV lokal sana, CBC, dilaporkan pada saat kejadian memang banyak penduduk sekitar sana pada saat yang sama mendengar suara misterius tersebut. Bagaimana di Indonesia? Di Aceh pun pernah terjadi suara misterius tersebut. Mari kita saksikan. Tentu saja selain rekaman suara misterius tersebut yang dianggap naga, masih ada beberapa video amatir yang menangkap gambar naga di atas langit. Contohnya di Xi'an, China. Dalam video ini terlihat seperti sepasang naga terus menari-nari di atas langit Xi'an pada malam itu. Bahkan menurut warga yang merekam, bayangan putih panjang yang menyerupai naga ini mengitar selama 1 jam dan baru tiba-tiba lenyap. Andai saja Cina punya tingkat polusi yang rendah ya, mungkin saja ini sangat terlihat jelas. Video amatir satu ini merekam kejadian typhoon, dan sekilas di kejauhan terlihat seperti naga terbang melewati awan-awan tersebut. Tapi pada saat video amatir ini dikirim ke stasiun TV, naga terbang itu diubah menjadi burung-burung. Naga dalam berbagai peradaban dikenal sebagai nama dragon, draken, atau long. Dikenal sebagai makhluk superior yang habitatnya itu di seluruh ruang, air, darat, dan udara. Sosok naga di dunia barat itu digambarkan sebagai monster, cenderung merusak dan bersekutu dengan kekuatan gelap. Dicitrakan sebagai tokoh jahat jelmaan setan yang seharusnya dihancurkan. Naga dengan berkaki 4, punya sayap dan bisa nyemburin api. Seseorang bahkan bisa mendapat gelar pahlawan atau satria dengan membunuh naga.
Tapi tidak demikian halnya dengan image naga di peradaban Asia. Di Tiongkok, naga dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan agung, layaknya dewa. Bahkan dulu kaisar-kaisar di China menyebut mereka adalah titisan sang naga. Udah pada nonton Shang-Chi? Ada naganya juga kan yang disebut sebagai dewa penjaga atau pelindung mereka. Orang terpilih yang berhati dan berkeinginan baik yang bisa berjodoh dengan naga tersebut. Yaitulah Shang-Chi. Di Indonesia pun begitu, hiasan berbentuk naga juga sangat lekat dengan budaya Jawa. Umumnya terdapat di gamelan, pintu candi, dan gapura. Sebagai lambang penjaga, jadi sebagai simbol superior yang baik, penangkal jahat. Meskipun penggambaran wujudnya berbeda-beda, tapi secara umum makhluk ini digambarkan sebagai ular besar atau ular naga. Menurut mitologi China, ularlah yang berevolusi menjadi naga dan terbagi beberapa tahapan. Tahapan pertama, ular yang hidupnya lama selama 500 tahun akan berubah menjadi ular raksasa atau seperti ular anaconda. Sebuah video viral di TikTok yang merekam ular besar raksasa yang diangkat oleh alat berat dan masih hidup. Dan juga foto amatir dari seseorang yang naik helikopter di atas Sungai Bale di utara Kalimantan. Pernah memotret objek seperti ular. Dan dari ketinggian aja ukurannya udah sebesar ini. Gimana ukuran aslinya ya? Ular piton yang hidup selama 500 tahun itu akan berubah menjadi ular laut. Di tahap inilah ular laut dapat menjadi naga atau tidak. Mereka biasanya muncul pada saat hujan badai, angin topan, dan juga ombak besar di laut. Jika ada manusia nih yang lihat dia dan bilang, wow ada besar sekali naga itu, wow ada naga, membawa kata naga, maka dia akan berubah menjadi naga. Sebaliknya, kalau ada orang yang lihat dia dan bilang besar banget nih ular, maka dia akan mati. Jadi, ini adalah tahapan paling penting dalam evolusi seekor naga. Di misi luar angkasa NASA STS-105 pernah menangkap gambar seperti naga melayang di atas langit. Naga dalam kategori ini dikategorikan sebagai naga muda. 500 tahun kemudian, naga muda ini akan berubah menjadi naga dewasa yang mempunyai tanduk. Lanjut, 500 tahun berikutnya, tahapan naga dewasa ini akan menjadi naga yang mempunyai sayap dan ukurannya paling besar dibanding tahapan sebelumnya. Mungkinkah ini naga yang dimaksud dunia barat? Apakah di Indonesia ada bukti atau legenda tentang naga? Saya rasa banyak ya, tapi yang paling terkenal menurut saya itu ada Watu Ulo di Jember. Sebuah batu yang memanjang ke tepi pantai selatan Jember dan bentuknya itu seperti badan ular yang bersisik. Yang menurut legendanya adalah bagian naga yang dipenggal oleh Aji Saka. Dan badannya itu sebenarnya membentang dari Jawa Tengah sampai Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi sekarang udah nggak lengkap karena dulu diambil penduduk setempat untuk kayu bakar. Yang sebenarnya adalah sisik dan badan ular. Watu Ulo sendiri berasal dari bahasa Jawa, di mana watu adalah batu dan ulo itu adalah ular. Dan menurut saya, berbagai legenda di bumi ini bukan sekedar cerita atau khayalan orang zaman dulu, tapi betul-betul pernah terjadi. Jadi peristiwa seperti membatu atau menjadi fosil itu bukan khayalan orang zaman kuno. Jadi jika kita bilang suara, penampakan foto, bahkan video menyatakan eksistensi naga, bagaimana jika ada tulang naga yang sudah membatu atau menjadi fosil? Para arkeologi di dunia juga setuju tentang bukti yang ada di bumi satu ini, yaitu barisan pegunungan Atlas di Maroko, Afrika, yang menyerupai tulang naga. Bisa kita lihat jika barisan gunung ini membentang dari kiri ke kanan dengan panjang lebih dari 1.500 km. Dan kalau kita zoom in, barisan gunung ini menyerupai tulang punggung, sisik naga. Dan di ujung 1.500 km ini menyerupai ekornya, seperti ekor buaya ya. Dan warga Maroko sendiri pun menyebutnya ini Gunung Dragon. Di sebelah selatan tulang naga raksasa ini, tepatnya di negara Mauritania, ada pusaran raksasa yang berbentuk seperti mata, yang dinamakan The Eye of Sahara, atau mata Sahara, dengan diameter 48 km. Banyak para pakar yang beranggapan kalau mata Sahara ini adalah benua Atlantis yang tenggelam. Tapi, jika kita zoom lebih jelas ke mata Sahara, ini jelas sekali seperti pupil mata. Bener nggak? Atau jangan-jangan ada makhluk yang lebih besar yang dulunya hidup di bumi ini dan musnah. Kira-kira bagaimana mereka musnah ya? Dan apa fakta dan cerita mitos di balik musnahnya mereka? Kita lanjutkan di cerita selanjutnya ya guys. Bye!